Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, minggu malam hari ini 16 November 2025. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu sudah beribadah pagi dan sore ini, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan izinkan kita terus, selagi kita sehat, kita mengikut Yesus dengan setia. Ikut dunia, banyak orang bisa setia, tapi kenapa ikut Tuhan tidak mau setia? Kebalik itu saudara ya. Dunia tidak menjanjikan hidup yang kekal. Bahkan kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap. Matius 24 ayat 35 dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi hanya oleh firman Allah akan kekal selama-lamanya. Saya Pastor Yakob menyanyikan pujian, ikut-ikutlah Tuhan sekarang, karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Matius 22 ayat 1-14 dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya sudah sering katakan, yang masuk ke surga itu sedikit, karena banyak orang ikut dunia. Banyak orang ikuti kedagingan, tapi sedikit yang ikut firman Tuhan. Itu mari kita mengikut-ikutlah Tuhan sekarang. Mulai dari sekarang kita mau setia sama Tuhan. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Yesus pimpin kita sampai surga. Amin, haleluya. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, demikianlah firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Amin, haleluya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai langkah terakhir. Haleluya. Tuhan punyalah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ia segala ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala galanya. Sekarang dialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Malam hari ini kami rindu, kami cintakan firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Pimpin aku Tuhan Yesus sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekhilafan. Ampun. Kami hamba orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Bapa, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kami siap tuh dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus dan selamat malam. Sebelum Bapak Ibu bersama saya berbaring tidur, mari komitmen kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Karena janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ini kita nantikan, asal kita mau setia sampai langkah yang terakhir.
Setia bukan setia pada dosa, tapi setia pada kebenaran firman Tuhan. Ikut Yesus sampai selama-lamanya, tetap Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita berurutan sekali lagi itu ya. Oh, luar biasa, puji nama Tuhan. Matius 22. Kemarin kita sudah baca Injil Matius pasal 21. Berurutan sekarang pasal 22. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga, sumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan perumpamaan supaya bisa diterima, saudara, bisa dimengerti, ya. Jadi supaya kita sadar Tuhan begitu baik, dengan segala upaya Tuhan itu ya ingin supaya semua orang itu masuk ke surga. Berkali-kali Tuhan memberikan perumpamaan tentang surga, surga, surga. Berarti hanya di dalam tangan Tuhanlah Yesus, pemilik surga. Seperti Matius 28 ayat 18. Segala kuasa bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Sasaran kita hidup bersama Yesus di surga, bukan dunia ini. Ya, untuk itu mari ya kita mendengarkan berikutnya. Jadi seperti seorang raja ingin mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Siapa ini? Kita adalah anak-anak Yesus. Ayat ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang perjamuan kawin itu, tapi orang tidak mau datang. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan, diundang sama Tuhan supaya kita memberitakan firman Tuhan. Seperti malam hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, atas izin perkenanan Tuhan, saya menyampaikan berita tentang kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, kita mesti ikut Yesus. Kita mau sama-sama terbang naik ke surga. Ikuti firman Tuhan. Ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak peliharanku telah disembelih. Semua yang telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Amin. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan juga bicara kepada Bapak malam hari ini. Ya, pada tanggal 16 November 2025. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada segala-galanya. Bahkan janji Tuhan berikan keselamatan di surga. Seperti ayat 4, ayat 5. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus urusan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu banyak alasan. Ya, tempo hari saya pernah datang jumpa dengan jemaat kami. Ya, kok lama tidak mau datang? Dia banyak alasan. Oh ya, saya sibuk anterin anak. Ya, saya bilang mari saya doakan supaya anak diberkati. Minggu depan datang lagi. Minggu depan saya tunggu. Enggak datang lagi. Saya tanya lagi. Alasan banyak macam. Pinter kalau sudah alasan. Ya, seperti ini. Ada yang mau apa? Dikatakan yang kelima, ke ladangnya. Dia bilang ada yang pergi mengurusanya. Banyak alasan saudara. Sibuk-sibuk. Padahal saudara bisa punya ladang diberkati. Itu berkat dari Tuhan. Kenapa manusia itu ya? Bingung saya kadang-kadang. Cari Tuhan di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kerajaan surga. Tapi banyak alasan. Memang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Orang bisa datang kepada Tuhan itu anugerah. Kalau Bapak Ibu biasa setia datang kepada Tuhan anugerah. Jadi kalau mereka rendah tidak usah banyak alasan. Diundang perjamuan. Pasti iya saya mau datang. Saya mau, karena haus akan firman Tuhan. Ayat ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Siapa pembunuh itu? Iblis. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus memberikan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara ya banyak mengalami hambatan rintangan, itu jangan-jangan kuasa dari iblis yang menghambat kita dekat dengan Tuhan. Itu mari kita mau tekad bulat, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Ayat 8, sudah dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang diundang tidak layak untuk itu. Coba, tidak layak sudah, ngeri. Mari kita lagi, Tuhan sudah panggil pilih kita, supaya kita berdandan, supaya kita didapati hidup layak. Dari ayat 9, sebetulnya pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Perjamuan kawin itu berarti kerajaan surga itu saudara. Merindu dari Tuhan siapapun. Baik tidak melihat aspek sosial, kekayaan, harta, tidak. Sama kayak dikatakan ke persimpangan jalan. Undang setiap orang. Jadi Tuhan datang untuk mengundang setiap orang. Memang dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa supaya bertobat. Saya mau baca. Lukas pasal 35, pasal 5 saudara.
Jadi Bapak Ibu kalau bisa dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar. Lukas pasal 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat diselamatkan. Bapak Ibu bisa dipanggil, dipilih, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena keterampilan pengalaman kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Makanya Allah jangan banyak alasan. Ya, ayat 12 dikatakan, ayat 10, maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya jalan-jalan, orang yang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan semua orang, penuh dengan yang datang, saudara ya, dengan tamu. Dia bilang ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Wah, diundang kaya miskin, aspek sosial tinggi, orang kaya miskin semua datang. Tapi didapati ada seorang tidak berpakaian pesta. Artinya setiap kita ikut Yesus pribadi-pribadi. Persiapkan kita untuk berdandan rohani kita. Jangan sampai menghina. Seringkali orang Kristen banyak yang datang menghina. Ini seorang tidak berpesta, padahal mereka diundang untuk pakaian pesta. Artinya seringkali orang melecehkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Selama hidupnya banyak orang-orang itu tidak sungguh sama Tuhan. Kristen KTP tanpa pertobatan. Jadi ini dikatakan seorang yang tidak berpakaian pesta. Terus apa yang terjadi ayat 12? Ia berkata kepada Nuh, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja karena dia salah. Seringkali banyak Kristen hidupnya sembrono, hidupnya di dalam dosa. Tidak berpakaian pesta artinya tidak ada persiapan rohani. Main-main dengan dosa. Tidak bisa, saudara. Udah saatnya Bapak Ibu, ayo kita mau bertobat. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat 13. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terperatap dan ketagi. Ngeri. Jangan sampai terjadi dalam nama Yesus. Tapi kita mari mau berdandan. Kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Karena ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya sudah katakan, banyak orang Kristen tapi belum tentu selamat. Karena seperti ini, mereka tidak berdandan, tidak seperti pakaian pesta. Padahal perintah Tuhan, jangan berbuat dosa. Stop dosa, jangan hidup di dalam dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Itu sudah berkali-kali Tuhan katakan. Dan mari malam hari ini, Tuhan memberikan perumahan kerajaan surga, mendorong kita bersama. Ayo, sasaran kita surga. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan pakaian pesta, artinya pakaian kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya suatu hari kelak, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Kekal selama-lamanya. Amin. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus, mulai dari sekarang. Amin. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan, semua kutuk dosa sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Tuhan melindungi kita semua, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur Bapak Ibu, mari berjaga dan berdoa. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Kita mau cinta Yesus dengan setia.
kita menjadi pelaku firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita melakukannya. Hidup kita diberkati sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.